Cara mengajukan pinjaman KPR di BCA Syariah. Teman-teman yang sedang mengincar rumah idaman, seadakan prosesnya lancar dan rumah idamannya segera dapat dimiliki. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah dengan cara meminjam tetapi tidak ingin menggunakan sistem riba, ini adalah salah satu solusinya, yaitu BCA Syariah. Jadi di BCA pun sudah ada layanan pinjaman dengan prinsip syariah Islam, yaitu tanpa riba. Jadi nanti Wow. akan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, yang intinya nanti cicilannya itu pasti dan juga tanpa riba. Sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial penting di channelku ini. Oke, jadi teman-teman, kenapa kita harus memilih BCA Syariah? Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, ini bukan endorse, ini hanya sharing info saja, bahwa untuk syariah di BCA itu sampai dengan 15 tahun. Kebanyakan memang kalau yang pinjaman KPR syariah itu biasanya 15 tahun ya. Kalau yang konvensional itu kan sampai ada yang 30. Nah, kalau syariah itu biasanya sampai 15 tahun. Kemudian untuk marginnya itu mulai dari 3,67%. Kemudian juga di BCA itu ada KPR IB untuk rumah baru, kemudian ada juga untuk yang take over dan juga untuk refinancing ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, syaratnya apa saja? Untuk syaratnya, jika teman-teman tertarik untuk mengajukan pinjaman KPR Syariah di BCA, yang pertama teman-teman harus warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, minimal usia 21 tahun ataupun sudah menikah, dan juga maksimalnya adalah 55 tahun untuk yang karyawan ataupun 65 tahun untuk yang wira swasta. Ini saat jatuh temponya ya. Dan juga untuk karyawan dengan status tetap dan juga masa kerja minimal 2 tahun untuk yang karyawan. Untuk wira swasta ataupun profesional dengan minimal pengalaman 2 tahun. Kemudian rumah sudah atas nama nasabah atau pasangan dan kondisi bangunan sudah 100% terbangun ya. Memang untuk yang syariah kurang lebih seperti ini, di bank yang lain juga sama. Nah, ini untuk dokumennya teman-teman silahkan bisa dicatat di sini ataupun dihentikan video ini, di capture ya. Fotokopi KTP pasangan ya, kemudian kartu keluarga, surat nikah, kemudian juga ada formulir pembiayaan, nanti teman-teman bisa dapatkan di kantor cabang BCA, kemudian NPWP, kemudian setelah itu ada slip gaji ya ataupun surat keterangan kerja, ini untuk yang karyawan, kemudian nanti ada fotokopi rekening gaji 3 bulan terakhir. Nah, ini teman-teman nanti silahkan siapkan ya semuanya, silahkan ini di capture ataupun dicatat. Nah, ini masih ada lanjutannya ya, silahkan teman-teman bisa persiapkan. Nah, untuk yang lain-lain seperti fotokopi dokumen jaminan sertifikat IMB, bukti lunas PBB tahun terakhir, teman-teman bisa ini dapatkan dari penjualnya, dari developer ataupun kalau rumah second ya dari pemilik yang lama yang sebelumnya ya. Oke, itu untuk syarat-syarat dokumennya silahkan dicatat atau di capture. Nah, kemudian biayanya apa saja sih kalau kita mengajukan pinjaman KPR di BCA Syariah? Nah, teman-teman, yang pasti adalah nanti ada biaya admin, kemudian notaris ya untuk balik namanya, kemudian juga asuransi jiwa dan juga kebakaran. Ini semuanya sih, semua KPR ada asuransi jiwa dan kebakaran ya. Dan juga bisa diangsur 0% sampai dengan 24 bulan. Kemudian teman-teman, untuk prosedurnya seperti apa? Nah, prosedurnya yang pertama untuk pembayaran awal KPR BCA itu ada uang muka pastinya ya, ada uang muka, kemudian ditambah biaya lainnya seperti yang tadi, seperti yang ada di sini. Kemudian setelah itu juga teman-teman nanti akan ada angsuran per bulannya ya. Ya, ini harusnya sih kita sudah paham semuanya. Bagaimana membayarnya? Ada yang auto debit, jadi teman-teman silahkan menyiapkan dananya di rekening yang akan kita daftarkan untuk KPR minimal 1 atau 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo, ataupun juga transfer manual, ataupun juga ada juga untuk di tempat tertentu itu ada yang bayarnya datang ke kantor cabang ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum mengajukan ke bank, teman-teman pun bisa melakukan simulasi. Simulasinya teman-teman ini ada dua ya, ada di webnya BCA ataupun juga ada di rumah 123 ya. Oke, kita lihat saja ya seperti apa simulasinya. Dan ini untuk simulasinya saya contohkan dari rumah 123, kita tinggal scroll ke bawah aja. Kemudian teman-teman bisa tag di sini ya, mau KPR, multiguna ataupun take over ya. Ini misalkan yang KPR, pembelian rumah baru. Nah, misalkan kita pinjam 500 juta ya. 500 juta. Nah, kemudian uang buka misalkan berapa? 15 boleh ataupun 20 ya. Misalkan 20%. Kemudian setelah itu tenornya ini maksimalnya 15 tahun tadi ya, kita isi 15. Kemudian setelah itu langsung kita klik simulasikan. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa cek ya, ini ada beberapa penawaran dari BCA, yaitu ada yang primary fix berjenjang, kemudian ada yang refinancing, ada juga yang secondary, ada juga yang fix 15 tahun ya.
Nah, ini adalah untuk angsurannya. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang paling cocok dengan kondisi keuangan teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk simulasinya. Silahkan yang masih bingung boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung saja bertanya di kolom komentar ya. Kembali saya doakan semoga urusannya lancar dan rumah idamannya segera dapat dimiliki. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.